Menurut lo, orang yang produktif itu orang yang kayak gimana sih? Well, jawaban simpelnya mungkin orang-orang kebanyakan mikir adalah orang yang terus-terusan kerja. Nah, karena itu jawaban umum, jadinya kebanyakan orang, termasuk lo mungkin, juga mikir, oke, gue harus ngatur waktu nih, gimana caranya biar tiap hari gue punya kerjaan. Tiap jam gue punya kerjaan, bahkan tiap menit gue harus produktif. Dan waktu istirahat, waktu senang-senang itu harus gue potong. Nah, akhirnya kebanyakan orang, termasuk lo juga, mungkin sibuk untuk menyibukkan diri. Ya, lo maksain diri buat kerja tanpa kenal waktu. Mungkin lo juga sampai ngorbanin quality time bareng temen, keluarga, dan gak sempet ngelakuin hal yang lo suka, hobi yang lo suka gitu. Di sisi lain lo juga ngerasa, kok kerjaan gue gini-gini aja ya, padahal gue udah kerja keras. Masa sih semua keringet dan kopi ini terbuang sia-sia? Well, kalau lo ngerasa cerita tadi sedikit banyak ngegambarin kondisi lo atau orang yang lo kenal, gue sih nyaranin lo buat nonton video ini sampai habis ya. Di video ini gue bakal ngejelasin kenapa terus-terusan kerja itu nggak otomatis bikin lo jadi produktif. Gue juga bakal ngenalin lo sama sebuah prinsip kerja yang mungkin bisa bikin lo jadi lebih produktif. Nah, jadi lo tonton video ini sampai habis ya. Wajar banget ya kalau otak kita mikir semakin banyak waktu yang kita habisin maka semakin baik hasil kerjaan kita. Tapi ini tuh nggak selalu benar sih. Pasti lo paham banget lah, ada kalanya otak kita tuh lagi lancar-lancarnya banget yang bikin kerjaan cepet kelar gitu. Kayak plak langsung selesai gitu. Ada juga kita udah duduk berjam-jam di depan laptop tapi ya progresnya nggak ada. Kayak SpongeBob gitu kan yang cuman berhasil nulis satu kata doang setelah dia berjam-jam mencoba untuk nulis esai. Nah, sampai di sini kebayang ya kalau misalnya sibuk itu nggak selalu berkaitan sama produktif. Nggak selalu sama dengan produktif. Kalau ngomongin produktivitas, kan sebenarnya kita ngomongin kerjaan yang efektif dan efisien. Efektif itu kalau targetnya beneran tercapai, dan efisien kalau usaha kita itu seminimal mungkin atau sebanding lah sama hasilnya. Nah, sekarang gini, kalau lo udah kerja lembur berjam-jam sampai pusing, yang pada akhirnya ketika lo kerja, itu kerjaan lo berantakan, itu efektif gak sih? Enggak gitu kan? Atau lo lembur berjam-jam sampai lo capek dan pas kerja lo gak bisa gerak cepet, itu efisien gak? Ya enggak gitu. Kalau lo inget video kita sebelumnya yang ngebahas tentang burnout, terus-terusan kerja tanpa arah itu cuman bakal ngebakar habis energi lo, baik secara fisik maupun secara mental gitu ya, secara psikis. Hasilnya, lo juga jadi kehilangan motivasi buat kerja. Lo mungkin bakal nganggap kerjaan itu cuman beban juga gitu. Dan lo tau kah, udah banyak banget penelitian yang nunjukin bahwa burnout karena kerjaan itu beresiko banget buat berbagai masalah kesehatan fisik dan mental. Jadi kesimpulannya gini, terus-terusan kerja tanpa arah itu ya bikin kita memang jadi gak produktif. Terus-terusan kerja juga gak selalu sama dengan produktif. Makanya lo perlu mikirin juga gimana cara ngelakuin pekerjaannya. Nah, terus gimana nih cara ngelakuin pekerjaan yang produktif, efektif, efisien? Gue mau ngenalin lo sama salah satu prinsip yang ada di dalam buku 7 Habits of Highly Effective People. Ini buku yang udah legend banget ya, udah kayak buku klasik ibaratnya. Banyak orang sukses terkenal yang merekomendasiin buku ini. Bahkan kalau lo rajin ikut training buat profesional, ya pasti seenggaknya lo pernah denger tentang buku ini. Di dalam buku ini dibahas sebuah prinsip bernama sharpen the saw, yang kalau di bahasa Indonesiain artinya lo mempertajam gergaji lo. Maksudnya gimana? Ya, contohnya kayak gini, kayak cerita ini nih. Jadi di sebuah hutan, lo bayangin ya, ada dua orang tukang kayu yang datang barengan. Tukang kayu yang pertama ini anak muda, jadi dia punya banyak energi. Begitu sampai apa yang dilakuin? Dia langsung aja tuh motong-motongin pohon dengan gergaji yang dia bawa. Sedangkan tukang kayu yang kedua ini orang tua yang pas sampai di hutan, dia mikirin dulu segala macam hal tentang gimana caranya motong pohon. Sampai tiba nih di sore hari. Tukang kayu yang muda mau berangkat pulang. Di perjalanan dia kaget ngelihat hasil potongan kayu si tukang kayu tua. Kok jauh lebih banyak ya dari punyanya dia? Soalnya kan dia mulai motong duluan. Dan dia juga selesai terakhir. Gak ada istirahat lagi pas motong kayu. Kok bisa? Itu ada di pikirannya dan dia nanya ke tukang kayu yang tua. Nah, si tukang kayu tua itu memang gak langsung buru-buru mulai kerja. Dia persiapin dulu gergajinya. Dia asah benar-benar sampai tajam dan itu bikin proses motong kayunya jadi lebih cepet. Dia jadi nggak capek, motong kayunya lebih cepet, kayunya lebih banyak yang dipotong. Sebelum kerja, dia juga udah mikirin tuh harus ke bagian hutan mana dan gimana cara ngangkutnya biar cepet.
Dia juga pinter banget nentuin waktu istirahat. Sementara tukang kayu muda itu ngos-ngosan motong kayu terus. Karena ya nggak mikirin waktu istirahat. Nah, apa yang terjadi dalam cerita ini bisa banget lo jadiin pelajaran tentang prinsip dalam menghadapi pekerjaan. Kalau ibaratnya kerjaan lo itu adalah pohon-pohon yang mau dipotong, maka ya pastiin dulu gergajinya udah lo asah, udah tajam gitu. Yang dimaksud gergaji ya diri lo sendiri sebenarnya. Kualitas diri lo akan nentuin kualitas dari pekerjaan lo. Ini ngingetin gue sebenarnya sama salah satu penelitian yang pernah gue baca. Di penelitian itu, ini nunjukin bahwa mereka yang kekurangan waktu tidur itu performanya jauh lebih buruk dibandingkan mereka yang ngejaga waktu tidurnya. Performa ini termasuk juga di dalamnya ada kemampuan berpikir dan kekuatan fisik. Of course ya, gue gak cuman bilang bahwa solusinya adalah tidur. Tapi kayak di buku 7 Habits of Highly Effective People, dijelasin juga berbagai macam cara untuk bisa mempertajam gergaji ini. Ada 4 aspek sebenarnya yang bisa lo perhatiin dan bisa lo kembangin. Ada aspek fisik, ada spiritual, mental, dan sosial. Yang pertama adalah kualitas fisik, pola tidur, pola makan, olahraga. Percaya deh, kalau lo udah sakit, yang susah itu diri lo sendiri dan keluarga lo gitu. Perusahaan mah tinggal cari karyawan baru gitu. Yang kedua, lo perlu pertajam juga kualitas spiritual lo. Spiritual ini gak cuma terkait agama, tapi juga pandangan hidup lo secara keseluruhan, tujuan hidup lo gitu. Meaningful gak? Saat lo kerja, makanya coba lo inget-inget lagi. Apakah yang lo kerjain itu sesuai gak sih dengan tujuan hidup lo? Bakal bikin hidup lo kerasa utuh gak sih? Nah, refleksi atau mungkin meditasi itu penting ya, biar lo gak kehilangan arah pas kerja. Hal ketiga yang bisa lo pertajam adalah kualitas mental. Coba bangun mentalitas yang bisa ngebantu lo untuk bisa jadi sukses dan produktif. Lo bisa coba baca buku self-development, lo bisa ikut webinar ya 1%. Atau nonton video 1% juga. Lo bisa juga counseling, bisa juga mentoring dan lain sebagainya. Video-video 1% banyak banget ngebahas tentang growth mindset, tentang ya mindset supaya lo bisa jadi produktif gitu. Dan terakhir lo juga perlu menjaga aspek sosial gitu. Lo tetap perlu berinteraksi sama orang lain, dengan teman, dengan keluarga gitu. Selain ini ngebantu lo ngurangin stres, ini juga ngebantu lo mengembangkan kemampuan interpersonal yang sebenarnya penting banget di dunia kerja. Nah itu ya beberapa hal yang sebenarnya bisa lo perhatiin supaya apa? Supaya gergaji lo terasah dengan baik, supaya nanti kerja lo jadi produktif. Jadi jangan lupa istirahat, jangan lupa yaitu ya fisik, spiritual, mental, dan sosial. Nah, kalau lo suka pembahasan di video ini dan pengen tahu lebih lanjut tentang produktivitas, tentang gimana biar lo bisa jadi produktif, ada kabar baik dari gue buat lo. Jadi dalam waktu dekat, 1% tuh bakal ngadain webinar yang akan ngebantu lo gimana caranya supaya lo bisa produktif dan tetap sehat mental juga. Webinar ini bakalan ngebahas materinya secara komprehensif. Jauh lebih lengkap dan oke. Jadi kalau lo suka video YouTube-nya 1%, gue yakin lo bakal suka banget webinar 1% ini. Jadi gue nyaranin lo untuk ikut webinarnya. Webinarnya kapan? Ini bakal diadain di hari Sabtu 10 Oktober dan bakalan diisi sama Kak Diah ya, selaku psikolog 1% dan juga Rizky selaku co-founder 1%. Kalau lo ikut webinar ini, lo bukan cuma akan dapat materi aja yang tadi gue bilang yang lebih komprehensif, tapi juga bakalan ada pertama diskusi interaktif sama pembicaranya, sama mentor 1% juga. Jadi lo bisa bebas tuh nanya apapun atau konsul juga terkait masalah lo. Dan di awal sesi lo juga bakalan dapat psikotes dan interpretasinya supaya lo bisa mengenali keadaan diri lo. Dan lo juga bakalan masuk ke grup chat eksklusif di Telegram, sekaligus ngedapetin tugas juga ya di akhir sesi berupa worksheet. Supaya lo bisa semakin produktif dan gak malas-malesan. Dan meningkatkan juga kondisi kesehatan mental lo. Kalau misalnya lo pengen tahu lebih lanjut, lo tinggal buka browser lo ya. Dan lo pergi ke 1%.net. Atau lo bisa klik link yang ada di deskripsi untuk ngecek lebih lanjut tentang webinar ini. Kebetulan juga kita sebenarnya lagi ada diskon dan terbatas diskonnya. Jadi langsung cek aja ya daripada kehabisan. Lo juga bisa follow webinar.1% di Instagram supaya lo gak ketinggalan info soal webinar. Oke, akhir kata semoga video ini bisa ngebuat lo belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, gue tunggu lo di webinar 1% supaya lo bisa makin produktif. Oke, thanks.